Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu resmi, Victor Moses dipinjamkan Chelsea ke Spartak Moskow. Moses sekali lagi dipinjamkan ke klub lain, dan kali ini yang menjadi tujuannya adalah tim dari ibu kota Rusia. Chelsea mengonfirmasi bahwa Victor Moses resmi dipinjamkan ke klub Rusia yaitu Spartak Moskow untuk musim 2020-2021. Moses jarang bermain untuk klub penghuni Stamford Bridge tersebut selama beberapa musim terakhir, menghabiskan sebagian besar karirnya di klub lain dengan status pinjaman. Dan itu menjadi takdirnya sekali lagi di musim ini, sebagaimana ia menandatangani kesepakatan pinjaman dengan klub Rusia itu hingga akhir musim nanti, yang di dalamnya termasuk opsi pembelian permanen. Victor Moses telah bergabung dengan Spartak Moskow dengan status pinjaman untuk sisa musim 2020-2021, ungkap Chelsea dalam pernyataan yang dipublikasikan di laman resmi klub. Klub Rusia itu telah menjalani 10 pertandingan dalam musim ini dan menempati urutan kedua di tabel klasemen, memiliki poin yang sama dengan rival sekotanya CSKA Moskow. Spartak juga mengonfirmasi transfer pinjaman ini dengan menyatakan lewat Twitter resmi klub, Victor Moses adalah pemain Spartak. Spartak Moskow dan Chelsea telah menyepakati transfer bintang Nigeria Victor Moses ke klub kami. Perjanjian pinjaman dengan gelandang berusia 29 tahun itu berlangsung hingga akhir musim, disertai opsi untuk membeli. Selamat datang Victor. Berita selanjutnya itu resmi, Crystal Palace datangkan ex-Liverpool yaitu Nathaniel Clyne. Musim lalu Clyne dihantam cedera lutut serius. Ia bahkan tidak mencicipi satupun pertandingan Liverpool sepanjang musim kemarin. Crystal Palace resmi memulangkan mantan bek kanan Liverpool yaitu Nathaniel Clyne dengan status bebas transfer. Palace mengontrak Clyne dalam jangka pendek. Sebelumnya, pemilik 14 cap di timnas Inggris itu dilepas Liverpool saat kontraknya habis pada akhir Juni lalu. Clyne merupakan jebolan akademi Palace. Pada awal karir profesionalnya, ia membela tim utama The Eagles pada periode 2008 hingga 2012. Awal musim ini Clyne telah berlatih bareng bersama Palace selama beberapa pekan terakhir dalam upaya memulihkan kebugarannya. Ia bermain dalam 45 menit untuk tim U23 saat melawan Aston Villa pada 2 Oktober lalu. Saya anak London, disinilah saya dibesarkan. Saya kembali ke rumah, tempat di mana seluruh keluarga serta teman-teman saya ada di sini. Sungguh luar biasa bisa kembali ke sini. Saya menikmatinya, dan mudah-mudahan saya bisa bermain secepatnya dan menikmati karir sepak bola saya lagi. Terdekat, kalian sudah bisa berada di skuad dan berpeluang debut saat Palace menyambut Brighton pada pekan kelima Liga Premier Inggris minggu nanti. Berita selanjutnya itu, Real Madrid sodorkan kontrak baru untuk Luka Modric. Sebuah kabar gembira datang bagi Luka Modric. Klubnya yaitu Real Madrid diberitakan memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Modric merupakan salah satu pemain senior di skuad Los Blancos. Ia sudah menjadi andalan di lini tengah Real dalam 7 tahun terakhir. Modric saat ini masuk ke tahun terakhir di kontraknya. Sang gelandang sudah mengungkapkan bahwa ingin bertahan lebih lama di Madrid. Sport mengklaim bahwa permintaan Modric itu didengar oleh manajemen Madrid. Pihak Los Blancos berencana memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid sudah bulat untuk memperpanjang kontrak Modric. Mereka menilai sang gelandang masih bisa memberikan performa yang apik bagi tim mereka, meski usianya sudah tidak muda lagi. Itulah mengapa mereka bersedia mengabulkan permintaan Modric. Namun laporan itu mengklaim bahwa Madrid hanya berkenan memberikan kontrak jangka pendek untuk Modric. Mereka akan memberikan kontrak berdurasi 1 tahun. Kontrak itu tidak memiliki klausul perpanjangan otomatis. Langkah ini diambil Madrid karena mereka menilai terlalu beresiko memberikan kontrak jangka panjang bagi pemain yang sudah tua. Berita selanjutnya itu, masuk radar Real Madrid, Dortmund siapkan kontrak mewah untuk Gio Reyna. Giovanni Reyna menjadi salah satu pemain muda yang tampil memukau di Bundesliga musim ini. Gio Reyna pun bersiap menerima tawaran kontrak mewah dari klubnya yaitu Borussia Dortmund. Gio Reyna sebenarnya sudah masuk ke tim utama Dortmund pada putaran kedua musim kemarin. Hanya saja, dia lebih sering tampil sebagai pengganti daripada pemain inti. Walaupun begitu, pemain yang akan merayakan ulang tahun ke-18 pada 13 November mendatang itu tetap mendapatkan banyak perhatian.
sebab dia tampil apik di Bundesliga maupun di DFB Pokal. Pada awal musim ini, Gio Reyna berkembang pesat. Lucien Favre memainkannya sebagai pemain inti pada 3 laga awal Dortmund di Bundesliga. Gio Reyna pun menjawab kepercayaan ini dengan sangat baik. Gio Reyna telah mencetak 1 gol dan 3 assist untuk Dortmund dari 3 laga Bundesliga di musim ini. Sang pemain punya koneksi yang bagus dengan Erling Haaland di lini depan. Ketika Dortmund kehilangan Jadon Sancho karena sakit, Gio Reyna mampu menggantikan posisinya dengan sempurna. Dortmund tidak ingin kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Kontrak Gio Reyna akan berakhir pada Juni 2021. Dikutip dari Bild, Dortmund kini menyiapkan kontrak baru kepada mantan pemain New York City itu. Gio Reyna akan mendapatkan kontrak jangka panjang dari Dortmund. Bukan hanya itu, pemain asal Amerika Serikat itu juga disiapkan gaji dengan nilai yang berlipat. Gio Reyna bisa mendapatkan 2,5 juta euro per musim. Performa apik Gio Reyna sejak musim lalu membuat banyak klub papan atas Eropa tertarik padanya. Paling tidak saat ini ada 2 klub yang memantau perkembangannya, yaitu Real Madrid dan Liverpool. Berita selanjutnya itu, Chelsea gigit jari. Donnarumma segera tekan kontrak anyar dengan AC Milan. AC Milan tengah berupaya mengamankan kiper andalan mereka yaitu Gianluigi Donnarumma. Setelah ada 3 klub termasuk Chelsea yang ingin mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan Calcio Mercato, Rossoneri optimis mendapat pembaruan kontrak Gianluigi Donnarumma yang sedianya bakal kadaluarsa pada Juni 2021. Dalam hal ini AC Milan harus siap mengabulkan permohonan kenaikan gaji yang diminta kiper timnas Italia itu. Melalui agennya yaitu Mino Raiola, Donnarumma meminta kenaikan gaji menjadi 10 juta euro per musim. Angka itu hampir 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Selain kenaikan gaji, santer dikabarkan bahwa Donnarumma akan tetap bertahan di San Siro apabila kondisi AC Milan stabil dan syukur-syukur bisa finish di posisi 4 besar Liga Italia. Kemudian tampil di ajang Liga Champions musim depan. Gianluigi Donnarumma tentunya yang merasakan kemeriahan kompetisi sepak bola paling elit di Eropa tersebut, sekaligus menambah catatan dalam CV-nya. AC Milan mungkin harus cepat-cepat menyerahkan kontrak anyar untuk segera ditandatangani Donnarumma. Hal itu mengingat ada banyak klub yang menginginkan jasa sang kiper. Jika Milan sukses memagari Donnarumma, klub yang paling terpukul adalah Chelsea. Pasalnya, sejak bursa transfer musim panas lalu, Chelsea serius memburu Donnarumma. Berita selanjutnya itu, waspada Barcelona. Marc-Andre ter Stegen jadi incaran 4 klub elit ini. Marc-Andre ter Stegen adalah salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Pemain Jerman itu saat ini menjadi pilihan inti di Barcelona. Ia sosok yang tak tergantikan di Blaugrana. Ter Stegen telah memperkuat Barcelona sejak 2014 yang lalu. Ia datang ke Camp Nou setelah ditransfer dari Borussia Mönchengladbach. Bersama klub Spanyol itu, Ter Stegen sudah memainkan 236 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu ia berhasil mencatatkan 100 clean sheet. Kontrak Ter Stegen di Barcelona akan habis di tahun 2022. Namun sang pemain dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru. Ter Stegen kerap menampilkan performa yang gemilang di bawah mister gawang. Alhasil, sang pemain menjadi sasaran klub lain di bursa transfer. Menurut laporan Mundo Deportivo, Ter Stegen saat ini tengah diminati 4 klub Eropa. Mereka siap memboyong sang pemain pada bursa transfer 2021. Pertama ada Chelsea, yang dikabarkan sudah lama mengagumi sosok Marc-Andre ter Stegen. Karena itulah The Blues ingin memboyongnya ke Stamford Bridge. Inter Milan juga dikabarkan menginginkan tanda tangan Marc-Andre ter Stegen. Kiper asal Jerman itu dibidik sebagai suksesor Samir Handanovic. Klub Serie A lainnya yang dikabarkan tertarik mendatangkan Marc-Andre ter Stegen ialah Juventus. Sinyal tua yang menambah kedalaman di sektor penjaga gawang. Nama terakhir yaitu Bayern Munchen, yang juga masuk dalam daftar klub sebagai klub yang menginginkan Marc-Andre ter Stegen. Munchen ingin memulangkan kiper Barcelona itu ke Jerman. Berita selanjutnya itu, performa sedang bapuk, Harry Maguire ngotot tetap ingin bermain untuk MU. Harry Maguire sempat dikabarkan akan mendapat waktu istirahat dengan maksud mengembalikan performanya. Akan tapi, opsi tersebut ditolak oleh bank MU itu. Dia ingin terus bermain. Harry Maguire menjalani musim padat pada musim lalu. Pemain 27 tahun itu tidak pernah absen pada satu laga pun di Premier League. Dia juga menjadi andalan pada laga-laga Liga Eropa dan Piala FA. Pasca menjalani musim yang sibuk, Harry Maguire harusnya mendapatkan waktu tenang untuk memulihkan kondisinya. Namun liburannya di Yunani justru berujung pada momen buruk dan membuatnya dalam situasi sulit.
Maguire terlibat insiden pemukulan kepada polisi saat berlibur di Mykonos. Harry Maguire kemudian mulai musim dengan buruk. Pada laga melawan Crystal Palace saat kalah 1-3, kemudian performa buruk Maguire berlanjut saat MU kalah 1-6 dari Tottenham di Old Trafford. Maguire tampil saat ceroboh di laga ini. Penampilan buruk Maguire berlanjut saat dipanggil ke timnas Inggris. Pada laga melawan Denmark, dia mendapat kartu merah saat laga baru berjalan 31 menit. Kartu merah yang bermula dari kesalahan sendiri. Dikutip dari Sportmall, sempat ada opsi agar Harry Maguire mendapat waktu istirahat akhir pekan ini. Dia bisa absen ketika MU berjumpa Newcastle pada pekan kelima Liga Inggris musim ini. Harry Maguire diharapkan bisa sejenak melupakan sepak bola dan kembali dengan lebih bugar. Akan tapi, Harry Maguire disebut menolak opsi tersebut. Sang kapten MU itu ingin terus bermain dan yakin bisa segera bangkit. Harry Maguire pun menyerahkan semua keputusan pada Ole Gunnar Solskjaer. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.